Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di podcast metal alias menakutkan total. Tentunya lawang ini ya, alhamdulillah. Oke, untuk malam ini kita membahas tentang yang lagi viral-viral ini. Oke, sebelum ke pembahasan, saya seperti biasa ditemani oleh sang mediator Fevi. Halo. Halo guys. Ada Mas Regi. Halo. Halo kayak cewek. Halo. Oke, Kang Hendra. Lemas. Eta. Oke, Kang Wei. Ya seperti biasa ya, orang-orang yang sudah tidak asing lagi. Oke, baik. Untuk kesempatan video kali ini, jadi di sini saya akan membahas tentang video yang lagi viral ya. Mungkin teman-teman udah pada tahu semuanya tentang Pina Cirebon ya. Tidak jauh lagi pasti kalian udah menebak Pina Cirebon. Dengan kejadian tersebut banyak teman-teman viewers Lawang Geni yang request ke Lawang Geni supaya mengungkap. Jadi banyak DM ke saya, banyak yang inbox ke Facebooknya Lawang Geni, banyak yang WA. Kang, kenapa kok Lawang Geni diam-diam saja, katanya ketika ada permasalahan seperti itu kok Lawang Geni diam-diam saja. Oke, di sini kita akan bahas sebenarnya kita ada alasannya juga, bukannya tidak mau tapi sudah ada yang wajib, maksudnya udah ada yang wajib yang yang lebih berhak yang lebih berhak untuk mengungkap hal seperti ini. Ya kemarin sempat viral juga ya filmnya juga sudah tayang. Ya intinya kalau dari pihak kami sih sebenarnya ingin meluruskan saja segala sesuatu, segala kejadian itu datangnya dari Tuhan, yaitu Allah Subhanahu Wa Taala, bahwa kejadian kemarin mungkin bagian daripada cermin juga untuk kita semua nih, teman-teman juga yang nonton, bahwa setiap kejadian itu pasti ada hikmahnya. Juga intinya saya di sini ingin meluruskan, juga mendoakan almarhum, semoga dia bersama siapa lagi yang meninggal itu? Eki dan lainnya, karena saya tuh sebenarnya kurang kepo-kepo amat sih, karena karena tidak memikirkan masalah orang gitu, maksudnya cuma kita mah hanya mendoakan saja lah, apapun itu yang terbaik aja buat pihak korban, juga bagi keluarga korban terutama ya. Saya doakan untuk keluarga korban, semoga dikasih kesabaran, karena udah 8 tahun ini kan kejadiannya, tiba-tiba sekarang viral lagi. Pasti membekas banget gak sih Ali? Iya pasti, yang namanya kehilangan sosok seorang anak ya pasti aja ya, apalagi orang tuanya, keluarga besarnya pastilah sangat merasa kehilangan banget, apalagi matinya dengan keadaan ya udah pada tahu kan seperti itu sangat mengenaskan sekali ya. Mudah-mudahan keluarganya menerima dengan penuh kesabaran, ketawakalan, juga semoga Allah membalasnya dengan setimpal ya, membalas dengan setimpal apa yang keluarga itu diberikan ujian. Mudah-mudahan Allah memberikan bonus yang setimpal bagi keluarga korban. Intinya kan ini ada beberapa versi kan, ada beberapa versi ya, kita malah nggak mau ikut campur urusan itu, apalagi katanya pelakunya belum dapat, berapa orang lagi lah saya yang kurang tahu ya. Semoga saja pelaku yang belum ketangkep dikasih kemudahan untuk para penegak hukum atau para petugas kepolisian untuk mendapatkannya. Doa pertama itu. Selanjutnya untuk hukuman-hukuman yang diberikan yang mungkin sesuai kadarnya juga ya, mungkin itulah. Saya nggak mau urusan banyak tentang hal itu, pokoknya doa yang terbaik untuk keadaan ini, untuk kejadian ini, semoga secepatnya dapat beres, terus tidak lagi
ada versi inilah versi itulah, wallahu alam ya. Apalagi dalam sudut pandang spiritual, kenapa kita tidak mau, karena seakuratnya pun deteksi manusia kalau urusan hal ini, yang dikhawatirkan pertanggungjawabannya nanti gitu. Ya pertanggungjawaban di atas di depan penegak hukum, juga pertanggungjawaban di depan Allah gitu kan. Kita pun nggak berani jadinya. Ya mungkin menurut sudut pandang yang baik tuh kira-kira. Kalau itu saya pribadi sih bentuknya mendoakan almarhum aja ya. Semoga husnul khotimah, dan buat keluarganya semoga diberi kesabaran. Amin amin. Mungkin itu saja sih. Oke. Sebenarnya miris juga sih ngedengar orang yang sudah tidak ada tiba-tiba, ya maaf ya kalau secara sudut pandang saya, kalaupun itu berbeda, kan ini secara sudut pandang saya, kasihan sebenarnya orang yang sudah tidak ada tiba-tiba dimunculkan dengan versi inilah versi itu lah ya. Karena mungkin mereka pun punya alasan juga, mungkin karena memang ingin mengungkap detailnya yang pelakunya siapa gitu. Jadi sekarang tiba-tiba viral juga. Tapi kalau menurut saya sih justru kasihan kepada ya orang yang sudah meninggalnya gitu kan. Mungkin di sana pun bisa jadi berat juga kalau di umar-umar, apalagi kejelekannya atau apa. Oke, secara sudut pandang Kang Hendra kira-kira. Kalau saya sih mungkin karena saya tahu ya perihal per tahun 2016-nya seperti apa, kemudian setelah kemarin juga alhamdulillah dengan istri nonton gitu ya. Filmnya nonton juga? Alhamdulillah. Jadi maksudnya kan jadi kru si yang pembuatan film tuh ada izin dulu ke pihak keluarga. Jadi emang mungkin karena pihak keluarga pengen lebih karena izin terus diizinkan, dan akhirnya mungkin khalayak ramai dan masyarakat Indonesia mungkin pengen lebih tahu seperti apa sih kisahnya. Ya jadi kalau misalkan dari pandangan saya pribadi sih emang iya ya udahlah, yang udah yang pasti yang namanya almarhumah Vina maupun itu siapapun atau Eki, yang pasti kan karena emang udah kejadian ya, jadi kan itu kudrat dari Gusti Allah gitu ya. Intinya sih kita ya dari situ pokoknya harus mendoakan, jadi mendoakan yang terbaik buat almarhumah, almarhum dan keluarga. Ya gitu aja sih. Cuman kalau untuk aparatur atau penegak hukum ya mungkin masyarakat Indonesia tuh kepengennya tuh diungkap gitu. Jadi intinya tuh kan yang secara detailnya banget cuman 3 nih yang benar-benar lagi kayak diviralkan, dicari saat ini. Jadi kita paling doakan yang terbaik buat aparatur penegak hukum, semoga bisa terungkap. Juga intinya mohon maaf banget, banyak yang request, ayo explore tuh tempatnya, kan ada juga yang bilang kan, banget ada. Kita ya netizen kan, kayak kok atau Lamongan nih bisa nggak ekspor ke tempat kejadiannya, ungkap, kali aja bisa ada titik pencerahan. Ya mohon maaf banget, request dari teman-teman semuanya kita tidak bisa mengiyakan ya, mengiyakan karena ya takutnya bukan takut gimana takut jadi masalah besar justru. Apalagi kalau misalkan itu setelah kita ekspor tiba-tiba meleset apa yang kita ungkap, wah itu repot juga ke kitanya gitu kan. Kan kita pernah juga ya, pernah juga. Untung kita tepat sasaran alhamdulillah. Maksudnya gini, orang-orang mencari, kita mah udah banyak curiga, jadi diam aja, diam. Khawatirnya kita pun kebawa image-nya jelek gitu. Ternyata iya kan, iya gitu kan. Orang hilang tiba-tiba nyatanya ada kan gitu. Ada kan banyak versi diumpetin di apalah, yang keserupan diumpetin di apalah. Nyatanya kan ada justru gitu. Jadi kan tetap yang ke bawah-bawah orang spiritual semuanya kan terancam jelek semua gitu. Nah ini jadi cermin untuk kita. Jadi ketika ada sesuatu apalagi yang kehilangan orang, kalau secara sudut pandang spiritual kalau bisa nih secara versi saya janganlah. Betul. Udah ada memang poksinya polisi yang harus mencari, bukannya
nanya ke orang-orang pinter kayak paranormal dan lain. Ya itu versi saya sih. Oke Mas Regi, menurut lu Mas? Kalau saya pribadi sih ya mendoakan buat almarhum yang terbaik dan keluarga yang ditinggalkan mendapat kesabaran. Amin. 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 Ya intinya kita semua di sini mendoakan almarhum. Iya. Oke, jadi ini merupakan cermin juga untuk kita, apalagi mungkin untuk para orang tua yang mempunyai anak laki-laki maupun itu perempuan. Jadi mungkin setelah kejadian ini viral maksudnya. Jadi lebih waspada lagi ketika membiarkan anaknya keluar, harus dalam pantauan. Juga apalagi perempuannya, sangat miris sekali dengar kejadian seperti ini gitu. Ya mudah-mudahan kita semua terutama yang nonton juga dikasih keselamatan selalu, anaknya juga, orang tuanya, pokoknya semuanya kita, semoga Allah terus lindungi. Oke, kita lanjut ke Pepi nih. Pepi, apalagi di Lawangan ini ada sosok perempuan juga nih. Apa menurut pendapat Pepi, seorang perempuan, mendengar atau melihat kejadian yang sangat viral banget? Tentunya kan jiwa perempuan itu beda sama laki-laki. Ketika melihat seperti ini, apa tuh respon Pepi? Lebih ke miris. Ya miris banget sih. Karena jangankan untuk orang tuanya, buat kita juga itu pelajaran yang besar sekali. Banyak pesan moral sih sebenarnya dari kejadian ini, dari viralnya, banyaknya masukan-masukan gitu. Banyak pesan-pesannya ya, kita harus lebih waspada, harus lebih hati-hati sebagai perempuan, harus lebih safety, harus lebih safety gitu. Karena yang namanya orang jahat ya nggak bisa ditebak, namanya kecelakaan kan Itu di luar skenario itu ya. di luar skenario. Tetap sih kalau buat cewek harus punya safety untuk dirinya sendiri. Mau berangkat sama siapapun maybe gitu, tapi tetap harus punya safety untuk dirinya sendiri, karena kalau sudah kejadian kayak gini cukup Repot juga. miris banget sih, sayang juga kan gitu. Oke, ada lagi nggak yang mau dibahas? Cukup satu saja. Ya, begitulah teman-teman. Kita mau hanya mendoakan saja ya, terus bolak-balik. Kita harus mendoakan, karena bukan fokus kita untuk mengungkap hal ini. Karena ada yang lebih wajib berperan. Kejadian ini, apalagi mungkin entahlah, banyak berita baru lagi, berita hoax lagi. Jadi bingung. Kadang scroll TikTok, ini lagi kan. Kadang saya nyimpulin karena nggak kepo-kepo amat, tapi kadang itu yang benernya yang mana gitu kan, yang benernya yang mana. Akhirnya ya udah, nggak mau ribet, nggak mau terlalu kepo. Dan kebetulan aja banyak yang request ke Lawangan ini supaya mengungkap ya kejadian ini, ya otomatis lah kita pun gimana ya, kalau tidak membuat video klarifikasi, khawatirnya viewers tuh menilai sebelah mata ke kita gitu. Padahal kita tidak ikut andil itu, khawatirnya kita pun disalahkan gitu. Ya intinya gitulah ya. Oke, mungkin hanya itu ya. Hanya itu. Kita selalu dalam posisi ingat pada Allah agar kita tetap terlindungi. Ini juga pesan ya buat teman-teman semuanya, agar kita terus dilindungi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, juga keluarganya terutama. Salam silaturahmi dari kita tim Lawangan ini untuk mendoakan kalian, semoga baik-baik saja, tidak terulang kembali, tidak terulang yang kedua kali
mudah-mudahan Cirebon kondusif lagi ya. Kita dari Sumedang itu mau Lawang Geni perwakilan doakan buat semuanya, semoga kita aman-aman saja ya. Mungkin itu saja, mohon maaf apabila banyak kekurangan karena kita layaknya manusia sangat penuh sekali kekurangan. Mungkin itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.